Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati. Senang berjumpa lagi lewat channel saya, Pendeta Sylvia Memuaya. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan dan kita mohon Tuhan kiranya menolong, menuntun kita untuk memahami firman-Nya dan kiranya dimampukan melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Pertolongan Tuhan di kehidupan kami syukuri. Terima kasih untuk semua yang baik yang Kau anugerahkan. Tetap tuntun pimpin kami di jalan yang Kau kehendaki. Kami kiranya terus mendapat terang dari firman-Mu yang saat ini juga akan dibagikan lewat channel hamba kepada setiap pendengar dimanapun berada. Tuhan kiranya menolong dalam pemberitaan firman di saat ini, tapi juga bagi kami para pendengar. Kami semua dimampukan melakukan kehendak Tuhan di hidup setiap hari. Berfirmanlah bagi kami demi Kristus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini kita akan merenungkan bersama bacaan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga 19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Saudara-saudara, bacaan kita minggu berjalan ini tentang bagaimana kepercayaan Abraham diuji dengan tema yang disiapkan Gemim, yaitu Tuhan menyediakan.
Menarik bahwa di ayat 1-2 menggambarkan tentang bagaimana Allah meminta persembahan yang terbaik untuk menguji ketaatan dari Abraham. Saat Tuhan memanggil Abraham dan Abraham menyambut, "Ya Tuhan," maka datang sebuah firman kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yang dikasihinya, yakni Ishak, ke tanah Moria, ke tempat yang akan ditujukan Tuhan. Ini sebuah perintah yang berat. Sebab kita tahu bersama bahwa anak yang dijanjikan Tuhan ini diperoleh mereka di usia yang sudah tua. Maka setelah semuanya itu, Abraham kini berada pada peristiwa di mana Allah meminta persembahan terbaik untuk menguji ketaatan Abraham. Maka penting agar kita mengerti bahwa memang seringkali Tuhan meminta kita memberikan sesuatu yang terbaik untuknya. Dan seringkali Tuhan sebenarnya tidak meminta karena Tuhan berkekurangan, tapi karena Tuhan mau menguji melalui pemberian itu. Apakah kita taat atau tidak? Dan secara jelas ayat 3 mengatakan bahwa keesokan harinya Abraham bangun pagi-pagi dan mempersiapkan segala sesuatu. Memasang pelana, memanggil kedua bujangnya atau orang kerja, membelah kayu dan berangkat. Hal ini menandakan pada kita bahwa ketaatan itu adalah sebuah proses. Ada 3 kata kunci yang dicatat Alkitab, yaitu Abraham bangun, Abraham mempersiapkan segala sesuatu, dan Abraham berangkat. Dan ini berarti bahwa beriman pada Tuhan akan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Sehingga orang beriman, orang percaya pasti tidak cuma tidur-tidur, tidak bikin apa-apa. Dia akan bangun, dia akan mempersiapkan apa saja yang diperlukannya untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan dia akan bersegera melakukannya. Maka kalau saudara bilang taat, kamu pasti akan bersegera untuk melakukan perintah Tuhan. Karena ketaatan bukan sebuah definisi saja, tapi sebuah proses menjawab panggilan Tuhan. Misalnya, firman berkata, "Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Maka saat kau dengar perintah ini, kamu akan langsung mengeksekusinya. Tidak akan kau tunda atau kau tunggu. Maka sejak firman itu kau dengar, pasti dengan segera kamu akan mulai melakukannya. Dan dengan cara ini kamu akan belajar untuk bukan hanya mengasihi dirimu sendiri, tapi juga mengasihi orang lain. Sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Maka pasti kasihmu itu tidak akan sekedar atau setengah atau biasa saja, tapi seperti kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Maka kasih itulah juga yang akan kamu lakukan pada orang lain. Itu namanya bersegera melakukan kehendak firman Tuhan. Ayat 4-6 mengatakan bahwa ketaatan tidak akan dengan mudah dihalangi hanya karena faktor jarak, beban, dan perasaan. Abraham yang sudah 3 hari berjalan bersama anaknya Ishak dan kedua bujangnya melayangkan pandangannya, dan ternyata tempat yang dimaksud Tuhan itu masih jauh. Tetapi tidak menyurutkan ketaatannya untuk tetap ke sana. Abraham yang membawa kedua bujangnya itu dengan beban kayu bakar tidak menjadikan itu halangan untuk tetap mempersembahkan persembahan yang diminta Tuhan kepadanya. Bahkan kehadiran orang lain, yaitu kedua bujangnya, tidak menghalangi ketaatannya pada Allah. Sebab nyatalah bahwa dia berani mengambil resiko atas tindakan ketaatannya pada Allah dan menjaganya dengan cara dia membuat kedua bujangnya tidak ikut serta. Sebab dia tahu kedua bujangnya bisa menghalangi tindakan ketaatannya pada Allah. Apalagi kalau sampai mereka menghalang-halangi proses di mana Ishak akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Abraham juga pasti membawa faktor perasaan. Perasaan tertekan dalam perjalanannya itu karena membawa anak yang nanti akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi ternyata perasaan tertekan dan tidak rela pun atas Ishak yang akan dipersembahkan tidak dijadikannya alasan untuk menggugurkan ketaatannya pada Allah. Maka penting kita untuk memahami
bahwa ketaatan kepada Allah tidak akan bisa dikalahkan hanya oleh faktor-faktor seperti jarak, beban, dan perasaan apapun. Kita tidak akan merasa rugi kalau mau datang pada Tuhan hanya karena lokasi ibadahnya jauh. Kita tidak akan merasa terbeban hanya karena kita membawa beban persoalan ataupun pergumulan di kehidupan ini. Hanya karena masalah perasaan yang kita alami. Selanjutnya ayat 7-8 juga menyatakan bahwa saat anaknya Ishak bertanya tentang domba yang akan dipersembahkan itu, lalu Abraham menjawab bahwa Allah akan menyediakan domba untuk korban bakaran baginya. Disinilah pesan penting bagi kita, khususnya sebagai orang tua, bahwa ketaatan adalah sesuatu yang juga harus diwariskan. Jangan sampai orang tua adalah pelayan Tuhan yang taat, rajin ibadahnya, rajin kasih persembahan, rajin berbuat baik, taat dan setia pada Allah. Tapi karena warisan ketaatan itu tidak diwariskan, maka anak-anak justru tak taat sebagaimana orang tuanya yang taat itu. Orang tua suka ke gereja, anak-anak lebih suka ke mantos, lebih suka ke mall, lebih suka jalan-jalan, lebih suka pontar, lebih suka hura-hura. Orang tua suka ke kolom, suka hadir dalam ibadah. Anak-anak lebih suka hadir ke reuni-reuni, lebih suka hadir di klub-klub, klub motor, klub mobil, atau klub apapun. Lebih suka hadir di pesta-pesta, dugem-dugem. Orang tua biasa dengan Tuhan, anak-anak biasa dengan dunia. Orang tua suka baca Alkitab, anak-anak lebih suka buka internet. Malah sementara ibadah baca Alkitab, dia baca bacaan yang lain, bukan Alkitab. Karena iman tidak diwariskan. Karena memang juga seringkali kita sebagai orang tua berpikir bahwa warisan yang paling berharga adalah bagaimana kita mempersiapkan dana untuk sekolahnya yang dari sekolah tinggi, atau warisan rumah, warisan kebun, warisan harta atau apapun, tanpa pernah menyadari bahwa warisan ketaatan adalah sesuatu yang jauh lebih bernilai. Karena dengan mewariskan ketaatan kita pada Allah kepada anak-anak kita, maka kita sementara mendidik mereka dan melatih mereka untuk belajar menundukkan diri pada kehendak Allah. Dan Abraham melakukan itu. Ishak dalam kepolosannya bertanya tentang keberadaan anak domba yang akan disembelih dan dibakar itu. Dan Abraham memberikan teladan yang benar-benar unggul dalam kehidupan Ishak, bahwa Abraham ajar Pak Ishak mengerti warisan yang paling bernilai ialah bagaimana dia menerima warisan iman pada Allah. Bagaimana Ishak belajar menaruh percaya yang sungguh bahwa Allah akan menyediakan korban anak domba itu. Bahwa tidak ada kekuatan lain, manusia lain, keunggulan dari siapapun yang mampu menyediakan semua yang mereka butuhkan selain Allah. Abraham mengajar Ishak tentang bagaimana dia harus lebih taat pada Allah daripada manusia. Termasuk saat Tuhan meminta hal-hal yang paling diandalkan sekalipun di kehidupan ini. Termasuk ayat 9-10. Tentang bagaimana seharusnya kita tidak boleh lebih taat pada bagaimana memenuhi ketaatan pada diri kita sendiri. Abraham membuktikan bahwa saat mereka sampai, dia mulai menyusun mezbah. Dia mengikat Ishak, meletakkan Ishak di atas mezbah, serta mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau. Menjadi menarik bahwa Abraham membuktikan faktor kepentingan diri, faktor apapun yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa seperti di posisi Abraham mungkin bisa berpikir, ya ini anak belum mengerti apa-apa, ini anak yang kukasihi, ini anak yang didapat nanti so tua, ataupun faktor-faktor lainnya yang juga kita dapati dalam kehidupan kita, termasuk melawan keinginan diri kita sendiri. Kiranya tidak menggugurkan ketaatan kita pada Allah. Banyak orang menjadi tidak taat pada Allah demi prestasi dan prestise. Banyak orang menipu dengan bayar ijazah supaya bisa dapat gelar. Banyak orang babagoso manusia supaya naik pangkat. Banyak orang pindah keyakinan iman demi cinta.
Banyak orang melangkahi apa yang seharusnya dilakukannya demi sebuah keuntungan. Banyak orang memanipulasi data, fakta, dan harga demi supaya tidak dirugikan. Banyak orang menjual kebenaran hanya karena takut menghadapi kenyataan. Banyak orang dan sangat banyak orang lebih suka menuruti, suka taat pada dirinya sendiri atau pada manusia daripada kepada Allah. Di kenyataan hidup juga begitu. Kita lebih suka taat bukan pada Allah, tapi apa maunya kita. Di kehidupan sehari-hari juga begitu. Kita sulit taat pada aturan dan ketentuan. Kita lebih suka memerintah sendiri. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi tidak mau melakukannya hanya karena tak mau rugi. Hanya karena takut. Hanya karena tak mau diatur. Dan banyak pertimbangan faktor lain. Abraham tidak. Faktor rugi bahwa dia akhirnya bisa kehilangan anak. Faktor takut bahwa dia bisa jadi cemoohan atau dibenci istri ataupun para bujang yang ikut waktu itu. Faktor rugi bahwa dia akan mengalami kerugian demi membuktikan ketaatannya pada Allah. Sebab ya pasti kalau Ishak jadi persembahan habis DP anak. Ternyata faktor-faktor itu tidak membuat dia menggugurkan ketaatannya pada Allah. Dan jawaban Allah pun datang tepat pada waktunya. Malaikat Tuhan berseru, "Abraham, Abraham." Dan malaikat di sini menggunakan huruf besar. Abraham menjawab dengan, "Ya Tuhan." Mengapa malaikat di sini menggunakan huruf besar? Coba kita perhatikan. Di ayat 12 saat ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Kita perhatikan kata "ku" menggunakan huruf besar, berarti menunjuk pada Allah. Apa artinya? Saat disebut malaikat dengan menggunakan huruf besar, lalu kata "kepadaku" dengan menggunakan huruf besar, maka sebenarnya suara malaikat itu adalah suara Allah. Lalu mengapa bisa menjadi berbeda? Sebenarnya penjelasannya mudah. Malaikat adalah utusan Allah. Sekalipun disebut bahwa malaikatlah yang berseru itu, tetapi pesan pentingnya ialah perintah ini adalah perintah yang disampaikan oleh Allah. LAI menyebut malaikat dengan huruf besar, menunjuk bagaimana penyataan Allah itu didengar oleh Abraham merupakan benar-benar suara Allah. Sehingga ini tidak bertolak belakang. Pesannya sangat jelas bahwa suara malaikat ini adalah suara Allah, diserukan melalui malaikat. Maka puncak dari bacaan kita ini ialah bagaimana Allah ternyata menyediakan solusi bagi Abraham dengan menyediakan domba yang tersangkut dalam belukar itu. Bahwa Allah menyediakan berkat bagi Abraham dan juga bagi kita kalau membuktikan ketaatan kita yang nanti upahnya jelas nampak di ayat 15 sampai 19 seperti yang didapat Abraham. Tetapi pesan penting yang harus kita lihat bahwa ada dimensi eskatologis, bahwa ada penyataan tentang masa depan yang dilihat oleh catatan Alkitab kita tentang bagaimana Allah sebenarnya sedang memberikan suatu penggambaran, suatu peristiwa yang nanti akan digenapi, yang kitab Kolose memberikan penggambaran suatu peristiwa yang akan digenapi. Kolose 2 ayat 17, Ibrani 8 ayat 15, dan Ibrani 10 ayat 1 menyebut ini merupakan bayangan dari apa yang harus datang. Apa itu? Jadi sangat penting untuk kita ketahui bersama bahwa peristiwa Ishak dan Abraham dan anak domba yang tersangkut ini sebenarnya menggambarkan tentang adanya pengganti korban utama. Sebagaimana Ishak, sang manusia itu yang seharusnya jadi korban, tetapi digantikan oleh domba yang tersangkut itu. Bahwa di waktu yang akan datang pula akan ada korban pengganti manusia yang menunjuk pada Yesus Kristus, yang diibaratkan sebagai domba yang akan jadi korban utama itu, supaya manusia itu tidak menjadi korban. Maka sebagaimana
Tuhan menyediakan bagi Abraham dengan menggantikan anaknya dengan domba yang tersangkut itu, maka demikianlah akan terjadi bahwa tanah Moria, di mana orang akan berkata di atas gunung Tuhan akan disediakan, maka demikian pun Allah akan menyediakan bagi semua pembaca kitab ini bukan hanya penyertaan dan pemeliharaan hidup, tetapi juga Allah menyediakan keselamatan bagi mereka yang taat kepadanya. Secara khusus ayat 15-19, Tuhan dalam kehadiran malaikatnya menyerukan bahwa dia bersumpah demi dirinya sendiri bahwa karena Abraham tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal, maka janji berkat melimpah, keturunan menjadi banyak seperti bintang dan pasir, dan olehnya keturunannya pun akan diberkati Allah. Artinya, oleh Abraham yang taat, maka keturunan Abraham pun akan mendapat berkat karena mendengarkan firman Tuhan. Ini menunjuk bahwa kepada orang yang taat kepada Allah, Tuhan tak selalu memberikan pencobaan, apalagi melebihi batas kemampuan. Maka diberikannya juga berkat, supaya kita tidak tawar hati dalam pengiringan akan Dia. Akhirnya, kembalilah bersama Abraham kedua bujangnya ke Beersheba, dan Alkitab mengatakan mereka tinggal di sana. Beberapa subpokok pesan firman bagi kita. Ayat 1 dan 2. Mari kita belajar memahami. Tuhan ingin kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik itu begini. Ya, kamu tanyai dirimu. Soal persembahan derma kan misalnya. Apakah uang belanjaku 3 juta per bulan, 4 juta per bulan, atau berjuta-juta per bulan? Layakkah kau memberi 2.000 di kotak persembahan? Apakah itu sudah yang terbaik? Tanyai dirimu. Jangan karena kita beralasan banyak kok pundi, banyak kok ibadah. Tapi seharusnya kau juga tanyai dirimu. Kalau kau kumpul yang kau sebut sedikit-sedikit dan cukup itu, sudah sebandingkah dengan apa yang kau dapat? Dengan pengeluaran yang lain yang kau bisa budgetkan dan sudah kau persiapkan, dibanding dengan persembahan yang kau beri. Hal lain, saat kau memberi persembahan di hidupmu bagi Tuhan, harusnya kau tanyai dirimu. Hai diriku yang ke gereja, hai diriku yang ke ibadah-ibadah, hai diriku yang rajin derma. Hai diriku, sudahkah hidupmu jadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Kamu menolong orang tidak? Atau kamu merongrong orang? Kamu mempersembahkan mulutmu untuk Tuhan atau tidak? Atau mulutmu untuk kesenangan dan kepuasan dirimu? Kamu mempersembahkan pikiranmu untuk membangun kehidupan bersama di jemaat atau tidak? Bagaimana membuat orang mau ke gereja, mau ikut Tuhan dengan setia, mau hidup benar di hadapannya? Atau pikiranmu ya hanyalah merancang bagaimana menyenangkan dan memuaskan dirimu, keinginanmu dan kepentinganmu? Kamu mempersembahkan hatimu tidak untuk Tuhan. Saat kamu dicemooh, kamu membalasnya dengan cemooh atau tidak? Saat kamu direndahkan, kamu membalasnya juga dengan merendahkan atau tidak? Saat hakmu diambil, kamu dipandang rendah, kamu diremehkan. Apakah kamu telah mempersembahkan hatimu untuk taat, belajar dari teladan Kristus agar tidak melakukan hal-hal yang sama atau tidak? Sekarang tanyai dirimu, hatimu untuk siapa? Kau persembahkan untuk Tuhan atau untuk dirimu? Jadi persembahan bagi Tuhan untuk memuaskan Tuhan atau memuaskan kepentinganmu? Pikiranmu sudah jadi persembahan untuk Tuhan atau belum? Kalau kamu ke ibadah sebagai sebuah ritualitas, tapi belum memberikan pikiranmu untuk tunduk dan taat pada firman yang hari-hari kau dengar dalam ibadah, apakah faedahnya bagimu? Percuma ibadahmu kalau hati, pikiran, mulut, mata, dan seluruh hidupmu belum kau persembahkan sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ayat 3. Mari kita mau tunduk pada proses ketaatan kita pada Allah. Mari kita yang berproses untuk belajar taat pada Allah agar bangun dan bersegera. Mau baking apa tuh firman bilang? Firman bilang jaga hatimu dari segala kewaspadaan
karena dari situ terpancar kehidupan. Maka bangunlah untuk sekarang ya, kita ngomong semua jaga kita hati. Karena tapi hati kotek memancarkan kehidupan. Mari kita mempersiapkan apa-apa saja yang kita perlukan untuk menjawab perintah Tuhan dalam firman yang kita baca. Kalau Abraham kan belum memegang Alkitab seperti kita. Jadi apa yang Tuhan bilang, itu dia langsung eksekusi baking. Kalau orang kan jelas di Alkitab. Jadi Alkitab mencatat, kita melakukan. Sebagaimana juga Abraham. Kalau Tuhan suruh, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Maka siap-siapkanlah hal-hal yang seharusnya harus kamu persiapkan untuk bisa menolong orang. Jadi investasikan juga uangmu untuk bisa menolong sesama. Jangan hanya investasikan untuk dirimu, kepentinganmu dan pemuasan hatimu. Mari berangkat. Abraham segera berangkat ke tanah Moria menjawab panggilan Tuhan. Maka jangan lamban, saudara. Tuhan suruh apa saja ya, ikut-ikut aja baking. Dengan firman ini, dengan firman itu. Ikut aja eksekusi baking. Jangan trek tuh keinginan hati sendiri, cepat sekali orang baking. Cepat sekali orang puaskan. Tuh keinginan Tuhan lewat firman yang orang baca dan dengar, berat sekali mau baking. Ayat 4-6. Pesannya jelas. Persoalan jarak, beban, dan perasaan tidak boleh menghalangi orang untuk bisa menjawab ketaatan kita pada Allah. Soal ibadah tuh jangan sampai ibadah kurang sebelah rumah le ndak pergi. Abraham Tuhan suruh ke tanah Moria. So 3 hari perjalanan masih jauh. Asli dia ada terus bawa DP anak. Ketaatan kita pada Allah tidak boleh dihalangi oleh persoalan beban di kehidupan. Susah doi, susah hidup, banyak pergumulan, banyak tantangan. Jangan sampai jadi faktor penghalang orang meragukan Tuhan, sehingga pada akhirnya orang tidak taat pada Tuhan. Karena pada akhirnya ya orang jadi ragu dengan pertolongan Tuhan. Persoalan perasaan, rasa begitu, ndak enak le. Tak kolejang baku salah tuh. Perasaan-perasaan yang bisa membuat kita terhalangi untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan sampai jadi penghalang. Rasa begitu kok mau bilang tuh, mau sampaikan apa yang benar. Ndak enak le, bantal ledung tersinggung. Padahal untuk hal-hal yang tidak perlu terlalu kau campur, kau terlalu campur. Yang harusnya kau tolong, kau jelaskan, kau klarifikasi, kau tutup mulutmu. Ayat 7-8. Mari kita wariskan ketaatan. Jangan orang tua wariskan tuh ya teladan anak, pak anak, orang baba judi, tuh baba minum, baba hugel, baku-baku angka meja, tuh baku-baku fame dan tetangga, terus setunjung potompe anak-anak, baku-baku jahat dengan orang lain, terus setunjung potompe anak-anak. Tuh yang tidak bagus. Saya belajar badusta dan lain sebagainya. Itu yang terwariskan. Atau ya, orang cuma pikir-pikir bagaimana menyimpan harta supaya jadi warisan untuk anak-anak. Ingat, anak-anak adalah peniru ulung. Dia lihat DP mama dan papa rajin berdoa, rajin ibadah, rajin baca firman, rajin berbuat baik, rajin tolong orang, rendah hati. Jadi begitu oleh dorang. Mari wariskan kepada anak-anak kita bukan hanya persiapan materi dengan rumah, tanah, deposito, sekolah tinggi. Tapi wariskanlah imanmu pada anak-anakmu. Termasuk wariskanlah pada anak-anakmu bahwa mereka harus lebih taat pada Allah daripada manusia. Ajar mereka. Sejak kapan? Sejak dini. Bicarakan itu berulang-ulang kalau menurut ulangan. Jadi jangan pernah berhenti. Jangan pikir investasi pekerjaan kita supaya bisa menafkahi dan kebutuhan hidup setiap hari cukup. Itu yang paling penting. Tidak. Kau membiayai hidup anakmu. Mereka bisa lupa dengan jasa-jasamu itu. Tapi kau mewariskan iman kepada mereka. Itu akan mendorong mereka untuk ingat Tuhan. Dan mereka akan mengabdikan juga hidup mereka bagi orang tua, bagi sesama, bagi Tuhan. Ayat 9-10. Ajarkanlah juga anakmu agar mereka harus lebih belajar taat pada Allah daripada taat pada keinginan dan kepentingan mereka sendiri. Faktor penghalang apapun, entah mau rugi karena bicara jujur, mau siksa karena bantu orang, mau menderita karena bela hak orang, mau siksa karena belajar rendah hati sebab akhirnya ya prestasi dan prestise orang sudah publis. Penghalang apapun itu, jangan jadi penghalang kita untuk taat pada Allah. Ayat 11-12, puncak tema kita di minggu berjalan ini.
Percayalah kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Percayalah bahwa Dialah Allah yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Dialah Allah yang menyediakan jalan dan solusi atas segala persoalan di hidupmu. Dialah Allah yang menyiapkan berkat bagi mereka yang taat. Masa Dia mampu menciptamu lalu tak bisa memelihara hidupmu? Tapi satu hal yang penting, percayalah. Jikalau keselamatan Dia siapkan bahkan sebelum dunia dijadikan, masa bisa kau meragukan Dia untuk pemeliharaan hidupmu? Namun ingatlah juga, di saat-saat tertentu, Allah yang sama itu pun bisa mencobaimu dengan situasi-situasi yang kurang baik dan menguntungkan. Hanya supaya kamu teruji, apakah imanmu sungguh atau suam-suam kuku. Ayat 15-19. Maka kepada umat yang taat kepadanya, percayalah, ketaatan itu tidaklah akan sia-sia. Ketaatan itu menggandakan berkat di hidupmu. Tapi jangan selalu mengukur ganda itu dengan jumlah harta atau materi apapun. Sebab ingat, Abraham dijanjikan memiliki keturunan seperti pasir dan bintang. Tapi nyatanya anaknya cuma Ishak. Karena memang ukuran berkat yang dijanjikan Allah tak selalu soal uang. Tapi apa? Oleh seorang Abrahamlah, maka keturunannya akan diberkati dan menjadi berkat. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh memberkati, berefleksi dari kehidupan Abraham. Tuhan menuntut dia memberi persembahan yang terbaik dan dia melakukannya. Mampukan kami untuk membuktikan ketaatan kami kepada Tuhan dengan mampu mempersembahkan apa yang Tuhan minta lewat ketaatan di kehidupan kami. Tuntun dan sertai kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.